Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Song of Rain. Kali ini saya akan berbagi tentang journal supplies yang saya beli di dua toko, offline dan online. Oke, kita masuk ke toko yang pertama, yaitu KKV. Pertama saya beli sejumlah washi tape. Nah ini yang pertama ini yang dalam tabung ini ya, jadi langsung dapat 3. Saya ingat saya harganya sekitar 30.000. Jadi KKV ini nggak toko yang hanya spesialis untuk stationery ya, jadi dia jualan macam-macam barang gitu yang lucu-lucu. Oke, yang pertama ini temanya alpukat seperti yang kalian lihat di situ. Dan kalau dilihat-lihat sih belanjaan saya dominan warna hijau. Kemudian selanjutnya ini yang bentuk check pattern ya, pola kotak-kotak dan ada tulisan nama-nama hari di situ, tulisan Thursday tadi ya, itu saya zoom in untuk detail dari washi tape-nya. Dan yang terakhir ini ada kata sweet, setelah itu ada pita gitu ya. Saya rasa itu modelnya kayak cuma kayak buat membungkus gitu ya, bungkus kado gitu misal contohnya. Oke, washi tape sih cukup bagus. Saya memang nggak swap karena kebetulan saya nggak bawa journaling kit saya. Jadi rencananya ini kan saya gunakan untuk di spread bulan Januari yang temanya warna hijau. Ini karena saya nggak punya warna hijau, nah jadi saya sengaja belanja. Oke, yang selanjutnya ini yang satuan. Ini kisaran harganya sekitar 10 ribuan sih. Kemudian untuk gambar di washi tape-nya itu gambar dragon fruit atau buah naga. Saya memang baru pertama kali ke KKV ya, jadi cukup terkejut dengan pilihan yang tersedia di sana. Sangat menarik karena mereka menyediakan banyak macam washi tape dan alat-alat journaling. Nah, jadi agak sedikit kalap deh. Oke, ini dia untuk detail dari washi tape-nya. Warna hijaunya juga hijau lumut gitu ya. Oke, belanjaan dari offline store saya selanjutnya ini masih washi tape juga, yaitu yang model kayak gunung-gunung geometris gitu, jadi segitiga gitu. Dan ini ada kayak glitter ya, jadi ada bagian yang kilau-kilau gitu. Jadi entah kenapa untuk jurnal saya lebih suka bergerak di tema warna, baru kemudian saya menentukan bakal ambil tim yang apa atau tema seperti apa. Nah, yang di otak saya sih dari bulan ini itu warna hijau untuk bulan Januari. Saya pengen sesuatu yang segar gitu aja sih. Ini ya untuk detailnya, bentuknya kayak gunung-gunung gitu. Selanjutnya masih washi tape lagi, tapi kali ini lebih kayak gold foiling. Jadi lebih temanya musim gugur gitu, tapi masih ya agak deket lah dengan warna hijau, karena sebenarnya ada juga sih warna hijau, cuma entah kenapa saya tertarik banget yang satu ini. Ini bungkusnya lumayan rapet ya teman-teman. Kemudian dibungkus lagi sama plastik yang walaupun bungkusnya tuh juga tebal banget itu. Jadi jujur saya agak kesulitan ketika membuka semuanya. Nah ini dia. Kalau dilihat di situ ada daun momiji, terus ada, aduh saya nggak tahu dia itu buah apa ya. Sweet walnut, saya kurang tahu juga sih. Oke ya. Oke, disitulah washi tape-nya. Kemudian kita akan
beranjak ke benda yang satu ini. Nah ini sih memang kelihatannya kayak washi tape, dan saya juga pernah punya washi tape yang modelnya kayak begini, tapi ternyata bukan. Jadi di situ nggak ada lem di belakangnya ya. Saya sendiri juga sampai kaget waktu buka ini. Bener-bener saya struggling banget untuk bukanya, berjuang banget ini. Jadi dia nggak ada lemnya, mau nggak mau kita lem. Jadi saya lebih nyebutnya kayak dekoratif paper ya, atau kertas untuk dekorasi yang harus kita tempel manual ke jurnal kita. Tapi polanya bagus banget sih. Dan kan tadi saya bilang kan temanya hijau kan, ternyata gak melulu warna hijau yang ada di situ. Nanti kalian bisa lihat ya kan, buka dengan begitu mudahnya tanpa perlu berjuang yang bagaimana untuk kertas dekoratifnya nih. Jadi modelnya tuh kayak jendela gitu loh, kayak jendela gitu ya. Ini saya sendiri juga sempat, saya balik langsung karena kaget banget lah, ini nggak ada lemnya ya gitu. Oke, di sini sebenarnya sih modelnya cuma diulang-ulang gitu ya, cuma warnanya sih nih, jadi makin ke bawah dia kayak makin gelap, ada merah, terus ada yang ungu, kemudian ada yang frame-nya coklat tua, nah seperti ini ya. Tapi nggak nyesel juga sih karena cantik banget, dan saya rasa saya bisa juga sih manfaatkan decorative paper ini dengan baik. Malahan mungkin saya lebih bisa manfaatin karena nggak perlu saya gunting ya. Bisa saya gunting sesuai dengan bentuknya malahan, dan bisa saya pakai gitu sih. Sedikit kecewa tapi tidak apa-apa. Oke, nah ini dia yang selanjutnya. Saya rasa ini barang yang terakhir saya beli di Cafe. Nah, Cafe yang saya tunjukin adalah Cafe yang ada di Central Park, Jakarta Barat. Saya dengar ada juga yang di Taman Anggrek, cuma saya belum ke sana. Oke, ini sedikit berjuang karena plastiknya ternyata isolasinya itu ternyata kencang banget ya. Oke. Nah, saya beli 3 stiker ini, rencananya satu memang mau saya kasih ke pen pal saya. Nah, ini yang pertama motifnya tanaman begini. Saya pengen buka, cuma saya lihat ternyata kita bisa lihat polanya di belakang. Dan ini modelnya yang tipis banget gitu tuh ya, teman-teman bisa lihat langsung. Karena saya takutnya rontok ke bawah, jadi saya nggak buka. Dan saya masih bingung mau ngasih yang mana ke teman saya. Jadi saya putusin untuk tidak buka semuanya. Nanti tinggal kalian post aja videonya kalau mau lihat detailnya ya. Ya akhirnya di pembuatan video ini saya putuskan untuk kasih yang ini ke pen pal saya karena dia suka banget sama kucing. Jadi ini akan saya kasihkan ke dia. Oke, sekian dari offline store. Nah sekarang adalah online store. Saya belanja di mireka.id dan ini adalah kedua kalinya saya belanja di sana. Sebenarnya tujuannya sih yang di bagian bawah ya, yang terakhir nanti saya jelasin. Tapi ketika diklik, saya ternyata tertarik dengan sejumlah barang lainnya. Nah ini adalah kertas label yang bisa kita gunakan buat nulis alamat atau nama kita sendiri di barang ya. Saya sih rencananya pakai ini untuk nulis nama saya sama nama pen pal saya gitu di surat. Nah ini ternyata ada sekitar 4 atau 5 pola gitu ya. Ini seingat saya sekitar 50-an sih ini. Dan bagus-bagus gambarnya, bunga-bunga, terus ada yang kelincinya, dan juga ada kucing. Ini yang 2 yang terakhir, itu yang kelinci sama yang kucing ya. Modelnya stiker ya teman-teman, jadi kalian bisa gunakan ini untuk nulis label nama juga misalnya untuk di barang-barang kalian. Lucu ya.
kertasnya juga tebel sih stikernya. Oke, dan ini berat banget kotaknya, menurut saya sih cukup berat sih kotaknya. Oke, selanjutnya masih stiker lagi, kalian adalah Dance in the Forest. Nah, ini saya ngikutin dengan tema yang sudah saya rencanakan untuk bulan Januari, yaitu warna hijau. Sebenarnya sih kalian bisa lihat itu detailnya di amplop ya, sebenarnya di situ. Jadi ada semua daftar stiker yang kita dapat 2, dan ini seingat saya sekitar 20-an, jadi 40 totalnya. Ini maaf ya, karena saya baru pertama kali ini bikin haul untuk stationery, jadi saya masih kurang bisa untuk sudut pengambilannya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Jadi tolong subscribe dan komen supaya saya bisa lebih baik lagi, karena setiap komen kalian, setiap view, setiap like yang kalian berikan bikin saya jadi semakin semangat untuk membuat video. Ya, itu temanya binatang dan ini adalah dominan warna hijau. Jadi saya pikir masih cocok deh dengan jurnal saya di bulan Januari. Gitu. Oke. Amplopnya cuma amplop kertas biasa. Jadi kalau misalnya menurut saya sih mendingan hati-hati deh untuk penyimpanannya. Dan stikernya juga stiker kertas gitu, nggak yang ada lapisannya. Jadi kalau udah kena air basah deh. Oke, ini selanjutnya masih dari mereka juga. Ini wadahnya yang saya suka banget, bentuknya plastik begitu. Kemudian disegel pakai stiker. Nah, saya sedikit agak melenceng sih dari tema, karena saya ngambil tema binatang di sini dan nggak terlalu dominan warna hijau. Cuma saya pikir kayaknya kalau dipasangin dengan hijau masih hidup gitu loh warnanya. Ini sama modelnya dengan yang di amplop tadi. Kertas juga langsung sama, kertasnya juga sama, bahannya sama. Cuma penempatannya aja beda. Jadi ini adalah ilustrasi binatang yang lucu-lucu. Ya, ada yang peach, pink, macam-macam deh. Oke, silahkan dinikmati untuk gambar-gambarnya ya. Adalah Tomoe Fudonisuke yang hard tip. Nah, seperti saya pernah cerita di video sebelumnya, saya sebenarnya nggak terlalu pintar untuk bikin huruf yang cantik-cantik gitu ya, atau tulisan yang bagus. Cuma saya lihat Tomoe Fudonisuke ini ngebantu banget kalau kita mau pengen belajar ke situ. Jadi saya pikir ya it's a good investment lah ya gitu. Jadi saya putuskan untuk ambil satu, harganya juga cukup terjangkau, 20.000 kalau saya inget banget ya. Oke, untuk pulpen saya cuma beli itu, dan inilah dia tujuan saya untuk pesan di mereka sebenarnya, yaitu refill planner A5 dan A6 yang 6 ring. Ini saya beli warna coklat dan kertasnya tebal banget.
Nah, saya nggak akan bikin swap atau bagaimana karena saya sudah punya, jadi ini habis, jadi saya beli lagi. Nah, ini yang dot. Saya akan memakai semua barang-barang ini untuk membuat January spread. Jadi nantikan video saya selanjutnya ya. Bye bye.